Hadirin sekalian, untuk selanjutnya adalah perorangan bidang pelindungan dan pemenuhan HAM. Kepada Bapak Khalid Mikdar, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. Jimli Asidiki, Sarjana Hukum, dan didampingi oleh Bapak Dr. Rafiqul Umam Ahmad, SHMH, untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan. Khalid Mikdar lahir di pesisir utara Jawa pada tahun 1972. Beliau adalah seorang nelayan yang sepanjang hidupnya mendedikasikan diri untuk menjaga laut dan memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir. Dikenal luas di kalangan nelayan tradisional, Khalid tumbuh dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut. Pengalaman hidup di tengah kerasnya ombak dan ketidakpastian cuaca membentuk pribadi yang tangguh, jujur, dan berprinsip. Ia dikenal karena keberaniannya untuk membuka dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang Satu Tembok Baja yang dibangun tanpa kejelasan izin dan yang membatasi akses nelayan ke laut. Melalui perjuangan tersebut, Khalid menjadi sosok inspiratif yang mengedepankan nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan solidaritas antar nelayan. Atas dedikasi, keberanian, dan konsistensinya, memperjuangkan hak hidup masyarakat pesisir, penghargaan bidang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia diberikan kepada Khalid Mikdar, seorang nelayan yang membuktikan bahwa perjuangan kemanusiaan bisa lahir dari tepian laut Indonesia. Kepada Bapak Khalid, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring salam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus lembaga Jimli School Law and Government yang sudah memberikan penghargaan yang sangat istimewa ini. Walaupun sesungguhnya kami ini tidak pantas untuk diberikan penghargaan yang begitu berharga ini. Kenapa? Karena saya hanyalah seorang nelayan kecil, petani biasa saja, rakyat kecil, yang kebetulan kami mencoba untuk mengungkapkan satu persoalan di wilayah kami yang sangat memprihatinkan. Tapi atas penghargaan ini justru saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Jimli Asidik yang sudah menginspirasi terhadap saya, khususnya para pejuang petani nelayan di seluruh Indonesia ini. Sampai kemudian saya mencoba untuk merangkum sebuah pemikiran yang saya anggap ini adalah pemikirannya para orang-orang alim, para orang-orang cendekia, pada orang-orang intelektual, bahwa benar apa yang kita cari dalam kehidupan ini kita harus berikan kepada orang lain. Jika yang kita cari adalah keselamatan, kesejahteraan, kita berikan. Jika yang kita cari adalah solusi, pelayanan, keadilan, berikan. Kenapa? Karena disinilah rahasia kebahagiaan berkumpul. Bukan sebaliknya. Kita mencari kebahagiaan dalam kebaikan orang lain. Jika demikian berarti kita selalu ingin membuat orang memberi kita kebahagiaan. Artinya berarti kita harus selalu ingin diberi. Kalau selalu ingin diberi,
Berarti kita selalu ingin mendapatkan, nyolong. Ini masalahnya. Dan jika kita tidak mengerti hal ini, jangan pernah berharap kita akan tahu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita tidak tahu, tidak mengerti tentang hal ini, berarti jangan pernah berharap kita akan memahami dan mengerti apa itu yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kemudian kita tidak tahu sila yang pertama, yang kedua, apalagi sila yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini tidak mungkin bisa dilakukan di sebuah bangsa yang besar ini. Dan betul apa yang dikatakan oleh orang-orang alim, oleh orang-orang cendekia, oleh orang-orang intelektual, bahwa dunia ini seperti kubah. Dalam perilaku seseorang adalah gema dari perilaku yang lain. Berbuatlah kebaikan. Berilah kesejahteraan. Berilah keselamatan. Berilah solusi. Berilah pelayanan. Berilah keadilan. Maka apa yang kita berikan pasti akan kembali. Jika tidak kembali dari seseorang, pasti akan kembali dari orang yang lainnya. Walaupun kadang kita juga tidak tahu dari sisi mana kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Yang pasti, kebaikan-kebaikan itu, keselamatan, kesejahteraan, solusi, pelayanan, keadilan yang kita berikan untuk orang lain, dia akan kembali ke diri kita beribu-ribu kali lipat dibanding pemberian kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Maka dari itu, penghargaan ini saya akan berikan satu kepada para pejuang karbohidrat, para pejuang protein, yaitu petani dan nelayan yang sampai detik ini masih konsisten membela ruang hidupnya, mempertahankan ketahanan pangannya, walaupun dalam kondisi saat ini mereka sedang dipaksa untuk menjual tanahnya dengan harga murah. Dengan cara apa? Dengan cara mengurugi sungai-sungainya. Dengan cara apa? Barang siapa yang tidak mau jual tanahnya, malam-malam sawah ladangnya diuruk. Celakanya adalah pemerintah daerah menurunkan NJOP sampai 3 kali. Ini kan gila namanya. Begitu juga para nelayan yang ruang tangkapnya dipagari, kemudian dibuatlah SHM, dibuatlah SHGB, kemudian dijual oleh oligarki hitam, yang mereka mempunyai pikiran yang rakus, jurang tak berdasar. Dan kami akan lawan itu. Yang kedua, penghargaan ini saya akan berikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai detik ini masih terus konsisten mempertahankan kedaulatan bangsanya dari penjajahan oligarki-oligarki hitam. Dengan cara apa mereka menjajah? Mereka sudah membuat ruang rakyat Indonesia ini seperti karpet merah yang kemudian diberikan kepada oligarki dengan gelondongan.
Dengan cara apa? Dengan cara merubah tata ruang yang awalnya ruang hijau menjadi zona merah. Zona industri, zona tambang, gonong-gonong dikeruk, hutan-hutan ditebang tanpa HPH, laut ditambang pasirnya. Ini kan namanya penjajahan. Gitu. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang saat ini masih konsisten, yang terus berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia ini tetap tegak berdiri sampai akhir kiamat dan bergenerasi. Dan yang ketiga, saya berikan penghargaan ini kepada Bapak Presiden beserta jajarannya. Tentunya yang masih mempunyai budi luhur, yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai akal sehat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Presiden beserta jajarannya yang kami sebut tadi mau berdiri tegak bersama rakyat, bukan tenggelam bersama para penjajah, para begundal konstitusi yang kerjaannya nyolong, korupsi, bikin miskin bangsa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.